Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Tahun 2021 terkenal sebagai tahun yang sangat sulit bagi kita semua. Menurut saya sih ini tahun yang sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan tahun-tahun sebelumnya tidak ada kondisi seperti saat ini di mana semua orang diserang oleh yang namanya pandemi. Yang namanya pandemi ini akhirnya membuat kita banyak sekali mengalami kesulitan. Namun di sisi lain, di setiap adanya kesulitan, saya yakin banyak di antara Sobat Pintar yang belajar akan hal-hal baru yang bisa tentunya membantu Sobat Pintar. Contoh-contoh yang paling sederhananya adalah, mungkin banyak di antara Sobat Pintar yang sedang menyimak podcast hari ini. Sobat Pintar juga baru saja belajar mengenai personal finance, mengenai asuransi, investasi, dan sebagainya. Dan ini mungkin menjadi salah satu batu loncatan dari Sobat Pintar untuk mengenal yang namanya keuangan lebih dalam. Artinya, tahun ini Sobat Pintar sudah belajar yang namanya financial literacy ataupun melek keuangan. Yang mana ini tentunya tidak akan pernah terjadi kalau misalnya Sobat Pintar tidak melewati tahun 2020 seperti saat ini. Namun di kesempatan kali ini, untuk menutup tahun ini, saya ingin berterima kasih kepada Sobat Pintar yang sudah mau like, subscribe, komen, dan juga berbagi channel dari Duit Pintar kepada teman-temannya. Tentunya saya harap dengan keberadaan channel ini, Sobat Pintar dan teman-teman dari Sobat Pintar bisa menjadi lebih melek secara keuangan. Yang tentunya ini adalah hal yang sangat baik, terutama kejadian di tahun seperti ini. Kejadian di tahun seperti ini yang merupakan batu loncatan bagi banyak orang dalam sisi keuangannya tentulah menjadi hal yang sangat luar biasa. Dan tentunya Sobat Pintar harus bersyukur kepada diri Sobat Pintar yang mana Sobat Pintar sudah belajar begitu banyak di tahun ini. Dan di episode hari ini, saya ingin mengajak Sobat Pintar untuk melakukan review tahun 2020 dan melihat kembali apa yang hendak Sobat Pintar capai di tahun 2021. Seperti pepatah mengatakan, yesterday is a history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. Mari kita syukuri apa yang sudah kita dapatkan di tahun ini. Jadi sebelum kita memulai episode hari ini, saya ingin mengajak Sobat Pintar untuk BPJS dulu, bayar pakai jempol dan share saja. Jadi Sobat Pintar bisa share kepada teman-temannya Sobat Pintar, agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan nilai dari episode-episode yang akan saya rilis di setiap minggunya. Sekedar mengingatkan bahwa channel Duit Pintar akan selalu saya update di setiap minggunya, terutama di hari Kamis malam. Jadi di Jumat paginya Sobat Pintar sudah bisa menyimak episode-episode terbarunya. Tentunya episode-episode ini kita akan membahas seputar keuangan. Jadi baik dari personal finance, dari asuransi, investasi, dan juga produk-produk keuangan lainnya. Yang mungkin produk keuangannya ada yang di Indonesia dan juga yang tidak ada di Indonesia. Yang mana menurut saya tentunya apabila suatu saat produk baru ini ada di Indonesia, Sobat Pintar sudah siap untuk mengkonsumsinya. Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat keras bagi individu maupun bagi korporasi. Tidak terlepas juga pemerintah. Namun, setiap kesulitan yang semua orang hadapi, setiap pihak hadapi, tentunya akan menjadi titik bagi setiap pihak untuk naik kelas. Ada satu pepatah mengatakan, setiap kesulitan yang kita hadapi adalah momen kita untuk naik kelas. Sebenarnya ini sih bukan pepatah dari yang awam. Ini adalah kata-kata yang dikatakan oleh teman saya yang berasal dari Jogja, yang merupakan salah satu pengusaha furniture. Beliau adalah orang yang selalu mengingatkan kepada saya ketika kita mengalami kesulitan, itu adalah masa kita untuk naik kelas. Artinya, yang di atas menginginkan kita untuk menjadi lebih baik, menjadi individu yang jauh lebih pintar, lebih kuat, dan lebih tahan menghadapi segala cobaan yang akan kita hadapi ke depannya. Jadi pastinya, syukuri saja apa yang sudah terjadi. Ketika kita masuk ke tahun 2020, tepatnya tanggal 1 Januari 2020, semua dari kita sibuk melakukan yang namanya resolusi tahun 2020. Sekarang sudah di akhir 2020. Pertanyaannya adalah, apakah Sobat Pintar sudah mencapai resolusi tahun 2020? Menurut saya ini adalah waktu yang tepat untuk Sobat Pintar dan juga saya untuk kembali review, kembali lihat apa saja yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita capai dan apa yang belum kita capai. Apabila ada yang belum kita capai, maka kita lihat kembali langkah apa yang telah kita lewati sehingga goal ataupun impian kita tidak tercapai di tahun 2020. Dan kita juga boleh mulai merencanakan
apa yang bisa kita lakukan agar rencana di tahun 2020 tadi bisa tercapai di 2021 dan juga bisa kita susun resolusi tahun 2021 berikut juga action plan-nya ataupun langkah-langkah yang ingin kita lakukan untuk mencapai itu. Tentunya, cara untuk membuat yang namanya impian ataupun resolusi sudah pernah saya bahas di episode sebelumnya, di mana saya membahas bagaimana cara untuk membuat impian ataupun membuat goal ataupun tujuan keuangan. Apapun yang sudah berlalu, biarlah berlalu dan kita belajar dari apa yang sudah lewat. Kemudian kita coba perbaiki apa yang akan kita lakukan ke depannya, sehingga kita bisa belajar dari kesalahan di masa lalu, terutama kesalahan keuangan kita. Lalu, langkah apa saja yang perlu kita lakukan untuk menyongsong resolusi tahun 2021? Jadi di sini saya akan membaginya menjadi 3 langkah utama. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mulailah menulis resolusinya. Menulisnya bisa di kertas, bisa di karton, bisa di print, bisa di handphone, terserah. Yang penting tempat yang bisa kita akses dan kita lihat setiap harinya untuk menanamkan ini di alam bawah sadar kita. Tentunya tujuan utamanya adalah agar kita terus mengingat tujuan utama kita di tahun 2021 dan agar kita tidak melenceng dari rencana kita yang tentunya sudah kita rencanakan di awal tahun. Kemudian, langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah pastikan apapun yang sudah kita tulis, yang sudah kita tentukan adalah impian-impian yang SMART. SMART itu adalah specific, measurable, achievable, reasonable, dan timely. Yang mana sudah pernah saya jelaskan di episode sebelumnya bagaimana cara untuk menentukan impian kita. Tentunya ini bisa kita lakukan dengan baik apabila kita melakukannya secara rutin dan dengan latihan. Anggap 2021 adalah tahun di mana kita berlatih untuk membuat yang namanya impian di setiap tahunnya. Pastinya membuat impian adalah sesuatu yang baik menurut saya. Karena dengan adanya impian, maka sesuatu yang ingin kita capai akan bisa kita capai dengan langkah yang lebih jelas. Karena tanpa langkah yang jelas, bisa dibilang impian hanyalah angan-angan, yang mana tidak akan pernah tercapai. Jadi akan lebih baik apabila semuanya ada action plan. Dan kalau sudah terbiasa kita melakukan ini, mudah-mudahan Sobat Pintar bisa menjadi lebih kaya, lebih sehat secara mental dan secara keuangan, dan tentunya secara fisik pastinya. Dan yang penting adalah Sobat Pintar berpotensi untuk meningkatkan penghasilan Sobat Pintar. Dan langkah ketiga yang tidak kalah penting adalah dari impian yang sudah kita buat, pastikan semuanya adalah impian yang SMART. Dan yang paling penting adalah adanya langkah per langkah yang jelas untuk mencapainya. Kembali, tanpa langkah yang jelas, semuanya hanyalah sia-sia. Semuanya hanyalah omong kosong dan mimpi tinggallah mimpi, tidak akan pernah terrealisasi. Jadi pastikan Sobat Pintar sudah membuatnya dengan baik ya. Untuk menutup episode hari ini, tentunya saya akan memberikan contoh dari apa yang sudah saya jelaskan dari tadi, agar Sobat Pintar bisa langsung mempraktekannya selesai dari episode hari ini. Jadi setelah episode hari ini, Sobat Pintar bisa langsung melakukan ataupun mungkin langsung mengcopy caranya, dan Sobat Pintar pastinya akan bisa merealisasikannya di tahun 2021. Jadi kalau misalnya Sobat Pintar sudah punya resolusinya, Sobat Pintar masukkan dong di kolom komentar. Mana tahu kita bisa berbagi dan saya bisa berkomentar agar Sobat Pintar bisa lebih cepat dan berpotensi mencapai dari impian tersebut. Mari kita mulai buat satu buah contoh. Contoh yang paling sederhana adalah, misalnya nih, saya ingin memiliki uang sebanyak 50 juta rupiah di akhir tahun 2021, yaitu katakan di bulan Desember. Jadi waktunya jelas, angkanya spesifik, bisa diukur, yaitu 50 juta. Yang berikutnya adalah, pertanyaannya adalah apakah ini bisa dicapai? Pertanyaan bisa dicapai atau enggak, maka kita akan bahas setelah ini. Yang berikutnya adalah R atau reasonable. Apakah alasannya cukup kuat untuk mendorong kita? Misalnya nih, selama ini kita sudah hidup susah. Kita coba buat alasan yang bisa mendorong kita buat suatu statement ataupun pernyataan yang benar-benar istilahnya menampar kita agar kita bisa tetap stick ke goal ini. Tanpa statement yang benar-benar menampar ini, tentunya kita seperti tidak tercambuk. Maka dengan adanya cambukan kecil ini, maka mudah-mudahan Sobat Pintar bisa lebih baik dalam menjalankan apa yang sudah direncanakan. Contoh yang paling sederhana dari alasan adalah, misalnya selama ini kita sudah hidup sangat pas-pasan sekali ataupun bahkan bisa dikatakan di bawah garis kemiskinan, maka ini adalah momen yang tepat agar kita bisa coba push diri kita
bisa keluar dari zona tersebut. Jadi misalnya alasannya, saya nggak mau hidup seperti gini-gini saja selamanya. Maka ini adalah langkah kecil yang akan saya lakukan agar saya bisa cepat keluar dari zona tersebut. Kemudian yang tadi kan ada pembahasan soal achievable. Apakah angka ini achievable? Maka kita hitung dulu gimana agar kita bisa mencapai 50 juta ini. Jadi saya tadi sudah pakai kalkulator keuangan menghitung-hitung kalau misalnya kita katakan kita depositokan ke bank dengan contoh bunga 6% per tahun, 6% yang kotor ya. Artinya dikenakan pajak 20% sehingga yang bersihnya 4,8%. Maka setiap bulannya kita menyetor sekitar Rp4.100.000. Tanyakan lagi kepada diri kita, apakah Rp4.100.000 adalah angka yang realistis untuk kita? Kalau itu bukan angka yang realistis, maka kita turunkan sedikit, atau pilihan lainnya adalah perpanjang waktunya, misalnya jadi Desember 2022. Jadi pilihannya ada dua ya. Jadi yang pertama tadi turunkan angkanya, yang kedua perpanjang waktunya. Kalau menurut saya, manapun yang dipilih boleh-boleh saja, selama kita tetap mengikuti rencana yang sudah kita buat. Kemudian, hasil yang sudah kita tulis tadi, kita cetak, kita boleh tempel di depan pintu kamar kita, pintu keluar rumah kita, ataupun dimanapun tempat yang bisa kita lihat sesering dan selama mungkin. Jadi kalau misalnya di depan meja kerja kita ada tembok, ada tempat untuk kita misalnya nempel-nempel post-it ataupun notes, maka di sana kita boleh tempelkan 1 lembar juga. Dengan menempelkan seperti itu, ini akan membuat impian kita terngiang-ngiang di kepala kita agar kita terus berpikir, termotivasi untuk mencapai impian kita tersebut. Kata penutupan dari saya, good luck and keep trying. See you in the next episode and bye-bye.